kita di kelas tuh udah nggak bisa ngelerai gitu misalkan ya nggak bisa selesaiin masalahnya di kelas, jadi kita bisa ke wali kelas atau ke guru BK. Lalu di sini selanjutnya ada sikap menghargai. Siswa menghargai teman yang berbeda pendapat dalam diskusi kelompok. Jadi kan di dalam kelompok itu ada beberapa siswa dan mungkin pendapatnya juga tuh berbeda-beda. Jadi kita tuh harus bisa menghargai pendapat teman kita yang sekelompok walaupun berbeda. Lalu di sini juga ada menyuarakan aspirasi. Siswa mengusulkan kegiatan kunjungan studi dalam rapat OSIS atau pertemuan kelas. Jadi kayak kita nih sekarang pengen studi kampus, terus kita tuh ingin kemana tuh bisa didiskusikan bareng-bareng atas kemauan bersama ya, sesuai temanya. Jadi kita menjunjung tinggi demokrasi. Lalu di sini baik, selanjutnya di lingkup masyarakat. Yang pertama, kebebasan berpendapat. Menyampaikan ide tentang kegiatan kebersihan lingkungan kepada ketua RT dalam pertemuan warga. Selanjutnya, sikap menghargai. Warga menghargai atau menghormati pendapat tetangga dalam rapat lingkungan terkait penentuan jadwal kerja bakti. Selanjutnya, perilaku adil dan jujur. Ketua RT mendistribusikan bantuan sembako pada semua warga yang membutuhkan tanpa membedakan latar belakang. Warga melaporkan kondisi keuangan RT dengan transparan dalam pertemuan rutin. Selanjutnya, proses penyelesaian perselisihan. Dua tetangga yang berselisih terkait batas tanah menyelesaikannya dengan melibatkan ketua RT. Selanjutnya, sikap menerima keputusan. Warga menerima hasil musyawarah lingkungan terkait penentuan jadwal kerja bakti bersama. Yang terakhir, menyuarakan aspirasi. Warga menyuarakan usul pembangunan taman bermain di pertemuan lingkungan. Di lingkup nasional, yang ketiga itu di lingkup daerah. Yang pertama, kebebasan berpendapat, berpartisipasi dalam musyawarah berencana pembangunan daerah nasional. Nasional itu kayak suatu kegiatan untuk merencanakan pembangunan di daerah itu tersebut. Yang kedua itu perilaku adil dan jujur. Pemerintah daerah memastikan program bantuan sosial untuk orang-orang yang kurang mampu. Yang ketiga, memusyawarahkan aspirasi. Masyarakat desa mengusulkan program pemberdayaan ekonomi melalui masyarakat kabupaten. Yang keempat, sikap menghargai. Pemerintah daerah menetapkan aspirasi komunitas minoritas dalam perencanaan pembangunan. itu melanjutkan, di sini ada sikap menerima keputusan. Masyarakat menerima keputusan pemerintah daerah mengenai lokasi pembangunan infrastruktur setelah melalui konsultasi publik. Lalu di sini yang terakhir ada proses penyelesaian perselisihan antar warga dengan persamaan terkait dampak pembangunan diselesaikan melalui mediasi oleh pemerintah daerah. Jadi jika di suatu daerah ada yang berbeda pendapat, jadinya ada suatu konflik, itu dimediasinya oleh pemerintah daerah bukan dengan keputusan sepihak atau dua pihak. kebebasan berpendapat menurut artikel ini menjelaskan tentang isu-isu seperti pendidikan atau kesehatan. Proses penyelesaian konflik guru dan perusahaan diselesaikan melalui mediasi oleh Kementerian Tenaga Kerja atau Pengadilan Perburuhan. Selanjutnya ada perilaku keadilan kejujuran. Pemerintah pusat menjalankan kebijakan subsidi BBM secara adil bagi seluruh masyarakat, terutama yang paling membutuhkan. Selanjutnya ada sikap menghargai. Pemerintah dan masyarakat umumnya menghargai perbedaan agama, suku, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Terus selanjutnya ada menerima keputusan. Masyarakat menerima keputusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilihan
pemilihan umum. Dan yang terakhir menyuarakan aspirasi kelompok masyarakat menyampaikan aspirasi mengenai kebijakan pendidikan nasional melalui forum konsultasi publik atau politis online. Apa ada yang ingin ditanyakan? Untuk bagian di lingkup nasional, untuk yang bagian menyuarakan aspirasi, itu tadi disebutkan menyuarakan aspirasinya melalui forum gitu ya. Apakah ada cara lain selain menulis aspirasi di forum? Terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Menurut kelompok kami, kayaknya cukup lewat forum aja, tapi itu juga tergantung dengan masalahnya. Kalau misalkan contoh, masalahnya tuh kita mau ini tentang jalan, komplain tentang jalanan yang rusak, yang bolong gitu. Itu kan masalahnya kecil ya, misalkan dari orang ke orang, terus nanti kan dirundingin lagi tuh sama sekarang itu tuh. Kayak itu bisa kan, kecuali kalau misalkan masalah-masalah besar itu kita bisa melakukan dari forum. Jadi kalau misalkan si permasalahannya itu enggak melibatkan banyak dampak, itu mungkin bisa lewat forum aja. Tapi kalau misalkan melibatkan banyak dampak dan melibatkan banyak orang juga, itu mungkin bisa dilakuin lewat demo juga. Misalkan ada rapat yang kayak SBF kemarin, terus MPK luar biasanya tuh nggak hadir dalam acara rapat itu. Kalau misalkan kejadian itu, entar nanti siswa-siswa yang lain tuh bisa ketinggalan info tentang SBF tersebut dan akan terjadi miskomunikasi dengan yang lain. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum